Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin, amma ba'd. Ayyuhal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini di dalam bulan Ramadan yang penuh barokah ini kita bisa melanjutkan materi mata kuliah Qiraatul Kutub 2 yakni tentang furudul wudu. Di dalam video sebelumnya kita membahas tentang furudul wudu sampai pada rukun atau fardu wudu yang kedua, yaitu asani ghuslul wajhi. Mungkin untuk flashback atau mengingat materi sebelumnya, mungkin kita ulangi sedikit dari asani ghuslul wajhi. Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi fardu yang kedua, yaitu fardu wudu yang kedua, ghuslul wajhi itu membasuh wajah. Wa huwa utawi ghuslul wajhi ma baina manabiti sya'ri ra'sihi, itu sesuatu baina manabiti sya'ri ra'sihi yang berada di antara tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala. Wa tahta muntaha lahyaihi. Jadi di sini bi fathil lami, yaitu dengan fathahnya huruf lam. Di dalam ibarat fathul qarib di sini disebutkan bahwa wa akhirul lahyaini wa huma al-udhmanil ladzani yambutu alaihimal asnanu as-sufla. Jadi apa itu takrif atau definisi dari lahyaihi di sini? Kalau di dalam Fathul Qarib itu adalah wahuma al-udhmanil ladzani yambutu alaihima al-asnanu as-sufla, yaitu dua tulang yang tumbuh di atas dua tulang tersebut gigi-gigi bawah. Jadi mungkin dalam bahasa Indonesianya itu lebih tepatnya adalah rahang, dua rahang. Kalau dalam bahasa Jawanya itu uang. Adapun tentang fathahnya lam di sini dalam ibarat Al-Bajuri ala bin Qasim, qauluhu wa akhirul lahyaini bi fathil lami fil ashhar, bahwa lafal lahyaini itu bi fathil lami dengan fathahnya lam fil ashhari menurut qaul yang lebih masyhur. Jadi lebih masyhurnya itu al-lahyain dengan fathahnya lam. Aksul lahyati fa innaha bi kasril lami fil afsah. Jadi sebaliknya dari kata atau lafal al-lihyah yang bermakna jenggot, fa innaha bi kasril lami, sungguhnya lafal lihya itu bi kasril lami dengan kasrohnya lam fil afsahi di dalam qaul yang dianggap lebih fasih. Jadi ada bedanya, kalau dengan fathahnya lam maka itu bermakna rahang, yaitu al-udhmanil ladzani yambutu alaihima al-asnanu as-sufla, tulang di mana
tumbuh gigi-gigi bawah di atas tulang tersebut, jadi rahang. Kalau bikasril lami dengan kasronya lam, lihyatun, maka artinya adalah rambut yang tumbuh pada tulang rahang tersebut, atau juga disebut dengan jenggot. Selanjutnya adalah wama baina udhunaihi. Wama dan sesuatu baina udhunaihi yang berada di antara kedua telinganya mutawaddi atau orang yang berwudu. Faminhu syu'uruhu, faminhu mongko iku setengah sangking wajah, syu'uruhu utawi rambut-rambutnya wajah. Termasuk bagian dari wajah itu adalah rambut-rambut yang tumbuh di area wajah. Kal hajibaini, seperti kedua alis, wal ahdabi dan bulu-bulu mata, wasyaribaini dan kumis, wal idharaini dan kedua ati-ati. Ati-ati atau idharun kemarin sudah saya terangkan lewat foto. Kemudian fayajibu, maka wajib apa ghuslu dhahiri hadhihi syu'uri, apa membasuh bagian luar dari rambut-rambut ini, wa batiniha dan batinnya rambut-rambut tersebut, ma'al basyarati beserta kulit, allati tahtaha yang berada di bawah rambut-rambut tersebut, wa inkasufat walaupun rambut-rambut tersebut itu tebal. Li'annaha, karena sungguhnya asy'ur atau rambut-rambut tersebut minal wajhi, itu bagian dari wajah. La batinil kathifil khariji anhu, tidak batinnya rambut-rambut atau bagian dalamnya rambut yang tebal, al khariji yang keluar, anhu dari area wajah. Jadi rambut-rambut yang keluar dari area wajah itu bukan bagian dari wajah. Wa ammal lihyatu, dan adapun utawi jenggot, wal aridoni dan dua godek. Kalau dalam bahasa Jawa aridon itu maknanya godek. Nanti mungkin bisa saya terangkan lewat gambar. Fa in khaffa, maka jika al-lihyah dan aridoni itu tipis, wajaba, maka wajib ghuslu dhahirihima, apa membasuh bagian luarnya kedua rambut tersebut, wa batinihima dan bagian dalam kedua rambut tersebut, yaitu al-lihya wal aridoni, ma'al basyarati beserta kulit, allati tahtahuma yang berada di bawah kedua rambut tersebut. Wa ingkathufa, dan jika kedua rambut tersebut itu tebal, wajaba, maka wajib apa ghuslu dhahirihima, apa membasuh bagian luar dari kedua rambut tersebut, duna batinihima, tanpa atau bukan bagian dalam dari kedua rambut tersebut. Jadi bagian dalam dari kedua rambut tersebut, dari jenggot dan godek tersebut, itu tidak wajib dibasuh, lil masyaqqati, karena masyaqqah atau kesulitan untuk membasuh bagian dalam jenggot yang tebal maupun godek yang tebal tadi. Illa idza kana, kecuali ketika ada apa kedua rambut tersebut, yaitu jenggot dengan godek tadi, limro'aten, itu dimiliki oleh perempuan, wa khunsa dan khunsa bisa diartikan khunsa di sini bisa dimaknai dengan waria atau wanita setengah pria. Khunsa di sini dapat diartikan sebagai waria, yaitu wanita setengah pria, bukan
banci atau tomboy. Karena kalau banci itu konotasinya adalah seseorang laki-laki yang nalurinya adalah perempuan atau ingin menjadi perempuan. Sebaliknya ataupun perempuan yang tomboy, yaitu perempuan yang nalurinya ke arah laki-laki, bukan seperti itu. Akan tetapi khunsa di sini adalah waria, wanita setengah pria. Memang dari fisiknya atau khilqahnya atau awal penciptaannya itu memang dia mempunyai kecenderungan pada dua kelamin, yaitu mempunyai dua kelamin, terlahir mempunyai dua kelamin, akan tetapi punya kecenderungan pada salah satunya, misal kecenderungan ke kelamin laki-laki yang lebih dominan atau kelamin perempuan yang lebih dominan, itu yang dinamakan dengan khunsa. Jadi khunsa di sini bukan banci atau tomboy, akan tetapi waria, wanita setengah pria yang memang benar-benar fisiknya itu memenuhi kriteria wanita setengah pria, bukan hanya wanita yang nalurinya ke laki-laki atau pria yang nalurinya ingin menjadi perempuan, bukan seperti itu. Fayajibu maka wajib isolul ma'i apa mengalirkan air libatinihima sampai pada bagian dalam dari al-lihyah wal aridoni, pada jenggot dan godek tadi. Ma'a basyaratihima beserta kulit yang ada di bawah kedua rambut tadi, yaitu jenggot dan godek. Linudrati dzalika, karena jarangnya kejadian tersebut, ma'akaunihi beserta adanya dzalik atau adanya lihya wal aridon tadi, yundabu disunahkan lil mar'ati bagi perempuan izalatuhuma apa menghilangkan atau mencukur atau menghilangkan jenggot dan godek tadi. Kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Qala as-sayyidul mirghaniyu, berkata sapa Sayyid al-Mirghani, wa yajibu ghuslu juz'in min mulaqil wajhi mi'sa iril jawanibi idh ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Wa yajibu dan wajib apa ghuslu juz'in apa membasuh bagian min mulaqil wajhi dari tempat bertemunya wajah, area wajah, biasa iril jawanibi dari semua arah. Idma la yatimu, karena sesuatu la yatimu yang tidak sempurna apa al wajibu apa sesuatu yang wajib illa bihi kecuali dengan sesuatu tersebut, bahwa maka utawi sesuatu tersebut wajibun itu wajib. Wakada dan seperti itu yazidu menambahi sopo Imam sopo Sayyid al-Mirghani adna ziyadatin menambahi ing lebih dekat-dekatnya tambahan fil yadaini pada kedua tangan, warijlaini dan kedua kaki. Intaha telah selesai qaul dari Sayyid al-Mirghani. Ai liyatahaqqaqa, maksudnya adalah liyatahaqqaqa supaya menjadi nyata atau supaya yakin apa ghuslu jami'ihima apa membasuh
keseluruhan dari yadaini warijlain. Baik, selanjutnya akan saya bahas tentang apa itu bagian-bagian dari wajah yang telah kita bahas tadi. Ada idharun, ada aridun, dan lain-lain. Jadi mungkin bisa saya jelaskan lewat gambar ini. Mungkin butuh proses sebentar. Untuk idhara ini atau dua hati-hati, idharun itu ini yang dinamakan dengan idharun. Kemudian aridaini atau aridun, atau yang saya bilang godek tadi, itu adalah rambut yang saya lingkari tersebut. Jadi rambut antara jenggot sama hati-hati. Jadi mungkin ada yang bilang brewok, itu yang dinamakan aridun. Dan ini semua kita tahu bahwa ini adalah jenggot, lihyatun. Ketika jenggot ini tebal, godek ini juga tebal, maka bagi laki-laki itu yang wajib hanya bagian luarnya saja. Bagian luar yang wajib bagi laki-laki. Adapun bagian dalam atau batin, maka itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena lima syaqqatin tadi. Karena masyaqqah, susah, sulit, sukar. Adapun ketika yang mempunyai godek atau jenggot ini adalah perempuan atau khunsa yang telah kita bahas tadi, kalaupun godek ataupun jenggot tersebut itu tebal, itu tetap saja wajib dibasuh bagian dalamnya, bukan hanya bagian luarnya saja. Karena apa? Karena alasannya tadi adalah linudrotin, karena jarang terjadi. Jadi dalam kitab tersebut berpendapat bahwa dohir dan batinnya, bagian luar dan bagian dalamnya itu tetap wajib dibasuh. Karena jarang kalau perempuan itu mempunyai godek atau mempunyai jenggot. Adapun keterangan lain tadi, disunahkan bagi perempuan itu jika memang ada kasus perempuan itu mempunyai jenggot ataupun godek, maka disunahkan untuk menghilangkannya, baik dengan mencukur ataupun dengan cara yang lain. Kemudian maksud dari pendapat atau qaul dari Sayyid Al-Mirghani tadi berpijak pada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tadi maksudnya adalah ketika kita membasuh wajah, maka kita tidak bisa membasuh area wajah itu pas pada batas wajah, baik batas wajah dari arah atas dan bawah
maupun dari arah samping kiri dan samping kanan. Walaupun sudah kita bahas tadi bahwa batas dari wajah dari arah atas dan bawah itu dari mulai tumbuhnya rambut, awal tumbuhnya rambut di sini sampai bawah rahang di sini. Dan dari telinga kiri ke telinga kanan. Maksudnya malayatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun adalah kita tidak bisa membasuh pas pada batas wajah, akan tetapi kita kasih atau kita beri lebih. Tujuannya liyatahaqqaqa tadi, supaya yakin bahwa sudah terbasuh semua. Begitu juga kasusnya pada lengan tangan, umpama siku tangan. Ini umpama ini tangan, batasnya adalah siku itu adalah sini. Akan tetapi karena kaidah ini malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, maka kita tidak bisa membasuh pas pada batas ini, batas siku ini, akan tetapi kita basuh agak atas. Jadi kita kasih lebihan supaya liyatahaqqaqa ghuslu jami'iha tadi, jami'ihima tadi. Begitupun kaki, membasuh kaki batasnya itu adalah mata kaki. Jadi kita tidak bisa membasuh pas pada mata kaki di sini, akan tetapi kita wajib membasuh, kita kasih lebih di atasnya atas dasar kaidah ini. Itu maksud dari qaul atau pendapatnya Sayyid Al-Mirghani tadi. Kemudian kita lanjutkan as-salisu utawi fardu yang ketiga atau rukun yang ketiga, ghuslul yadaini itu membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini beserta kedua siku. Asalisu utawi rukun atau fardu wudu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ghuslul yadaini itu membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta kedua siku, au qadrihima atau kira-kiranya dari mirfaqaini atau kedua siku tadi, inda faqdihima ketika tidak adanya kedua siku. Jadi ini kasusnya adalah misal ada seseorang tidak mempunyai dua siku, apakah itu karena memang bawaan dari lahir atau karena kecelakaan, maka bagaimana cara menentukan kedua siku tersebut? Maka caranya adalah biqadrihima, dengan mengira-ngirakan kedua siku tersebut. Wal ibratu bil mirfaqaini, wal ibratu utawi hal yang dihitung atau dianggap bil mirfaqaini dengan kedua siku, inda wujudihima ketika ada atau ketika wujud kedua siku tersebut, walau fi ghairi mahallihima, walaupun adanya kedua siku tersebut fi ghairi mahallihima itu berada pada selain tempatnya, al-mu'tadi yang biasa atau yang normal, hatta lawil tasaqqa, sehingga walaupun bertemu apa al-mirfaqaini bil mangkibaini dengan kedua pundak, u'tubira maka dianggap atau dihitung
hal tersebut, maka dihitung atau dianggap kedua siku tersebut. Jadi kasusnya di sini agak dibahas lebih rinci. Ketika mirfakun atau siku tadi itu ada wujud, walaupun tempatnya itu tidak normal, artinya mungkin siku tersebut itu tempatnya bukan pada tempat yang normal, seperti ketika ada siku yang bertemu dengan kedua pundak, jadi tangannya itu tidak sempurna sehingga sikunya itu dekat dengan pundak, maka hal tersebut cara menghitung atau menganggap siku tersebut, jika memang wujud, maka siku tersebut tetap dianggap siku. Jadi membasuhnya itu sampai siku tersebut yang walaupun bertemu dengan kedua pundak, jadi membasuhnya sampai situ. Wal mirfaqani tasniyatu mirfaqin bi kasril mimi wa fathil fa'i afsahu minal aksi. Wal mirfaqani utai lafal mirfaqani tasniyatu mirfaqin itu tasniyahnya isim mufrad mirfaqun bi kasril mimi dengan kasrohnya mim mir wa fathil fa'i dan fathahnya fa. Jadi mirfaqun. Afsahu itu lebih fasih minal aksi daripada sebaliknya. Jadi mirfaqun ini ada yang membaca marfiqun, jadi sebaliknya marfiqun, akan tetapi yang lebih populer atau lebih fasih itu mirfaqun bi kasril mimi dengan kasrohnya mim wa fathil fa'i dan fathahnya fa. Kemudian rukun yang keempat, ar-rabi'u utawi rukun atau fardhu wudu yang keempat, mashu syai'in itu mengusap sesuatu minar ra'si dari kepala. Al-khamisu utawi rukun atau fardhu wudu yang kelima, ghuslur rijlaini itu membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki. Kemudian yang terakhir adalah as-sadisu utawi rukun atau fardhu wudu yang keenam, at-tartibu itu tartib atau berurutan. Saya kira mungkin sekian dulu dari kuliah Qiraatul Kutub ini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.